Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengomentari salah satu yang katanya ustadz itu terkenal di kalangan golongan yang katanya dakwah sunnah manhaj salaf, namanya Zulkarnain M. Sanusi. Ini jelas Wahabi. Jadi kalau mau mensyarahi Wahabi itu kita bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun ya, karena ketidakajegan pola pikir mereka. Malah di belakang saya ini ada beberapa kitab-kitabnya Syekh Said Qodah itu yang secara khusus membahas tentang akidahnya Ibnu Taimiyah. Karena Wahabi-Wahabi ini mereka orang-orang yang tidak jujur ya. Katanya mereka itu pengikut salafus soleh, pengikut sahabat. Ternyata semua ilmunya itu bermuara mentok-mentoknya di Ibnu Taimiyah. Sedangkan Ibnu Taimiyah itu coba jelaskan nanti sanadnya ke atas itu nyambung apa enggak ya. Nah, ada video yang mana dia itu mengatakan bahwa ini tentang akidah ya, akidah Allah di mana-mana. Jadi dia mengatakan bahwa akidah Allah ada di mana-mana adalah akidah yang batil dan itu merupakan akidahnya para sufi. Nah, ini dulu yang dimaksud. Si Zulkarnain ini dia mengatakan bahwa akidah bahwa Allah ada di mana-mana itu adalah akidah batil dan ini adalah akidahnya para sufi. Nah, dalam kalimat yang pertama bahwa akidah bahwa Allah ada di mana-mana itu batil, itu saya rasa semua orang sepakat ya. Dalam pengertian kita nih sebagai Asy'ariyah Maturidiyah pun tidak mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Jadi sepertinya itu sepakatlah akidah itu salah. Dalam pengertian Allah ada di mana-mana itu ya bertempat di mana-mana. Oh itu jelas salah itu. Jelas akidah yang batil. Tapi dia Zulkarnain ini dia melemparkan akidah itu kepada sufiyah. Katanya ini adalah akidahnya para sufi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sufi yang mana, Bung, yang Anda maksud itu? Ya, karena saya ini termasuk orang yang mempelajari akidahnya sufiyah. Di antaranya kitab yang dipelajari itu Risalah Al-Qusyairiyah. Di dalam Risalah Al-Qusyairiyah itu di bagian pertamanya itu membahas tentang akidahnya para sufi. Mana yang mengatakan bahwa akidahnya para sufi itu Allah di mana-mana? Nah, ini tuduhan bohong, tuduhan keji dan tuduhan yang mengada-ada gitu. Coba tunjukkan kitabnya, di dalam kitab apa para sufi itu punya i'tiqad bahwa Allah di mana-mana. Itu jelas salah ya. Jadi kebohongan tuh pertama. Ini kalau mau dicatat kebohongannya nanti banyak ya. Nah, itu kebohongan tuh dari si Zulkarnain, melemparkan tuduhan bahwa akidah Allah ada di mana-mana ini adalah akidahnya para sufi. Kemudian setelah mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana itu adalah akidah yang batil, dia mengatakan bahwa yang benar itu Allah ada di atas. Nah, ini lucu. Jadi dia itu ingin lari dari satu akidah yang sesat, tapi malah menuju akidah sesat yang lain, yaitu keyakinan bahwa Allah ada di langit. Ini kebodohan ya. Katanya Allah ada di langit itu berlandaskan sunnah, berlandaskan Al-Quran. Al-Quran menyatakan bahwa Allah di langit. Ya sudah, kita imani Allah di langit. Kemudian hadis-hadis juga mengatakan Allah di langit. Ya sudah, kita imani Allah di langit. Padahal ya, salah satu alasan si Zulkarnain ini mengatakan bahwa akidah Allah ada di mana-mana itu sesat karena kelazimannya. Dia tidak mengatakan kelazimannya, karena orang-orang salafi itu tidak bisa berpikir dua langkah. Ya, jadi mereka itu orang-orang yang tidak bisa berpikir konsekuensi dari satu perkataan.
Cuman di dalam hal ini dia memakai cara berpikir seperti itu. Jadi dia mengatakan kalau Allah ada di mana-mana berarti Allah banyak dong. Nah, kata dia begitu. Sedangkan Allah cuman satu, maka Allah ada di mana-mana itu pasti salah. Karena Allah di mana-mana ini akan melazimkan kepada banyaknya Allah itu. Nah, ini kan berpikir rasional dalam pengertian menganalisa satu kelaziman atau satu konsekuensi dari suatu pernyataan, dan itu bisa dikatakan benar konsekuensinya. Maka kalau di dalam ilmu aqaid itu dikatakan ma yulzimul muhal fahuwa muhal, atau ma yastalzimul muhal fahuwa muhal, bahwa perkara yang melazimkan kepada suatu perkara yang mustahil maka itu mustahil, begitu. Jadi jika Allah ada di mana-mana maka Allah banyak, sedangkan Allah banyak mustahil, maka Allah di mana-mana pun ini mustahil. Ini cara berpikir mutakalimin, dan ini dipakai sama dia itu untuk mengatakan bahwa akidah Allah ada di mana-mana itu batal, dan kita sepakat dalam hal itu. Ya, benar itu. Cuman dia lari kepada akidah sesat yang lain, yaitu mengatakan Allah di langit. Nah, ini sebetulnya kalau si Zulkarnain ini meneruskan ya pola berpikir dia yang tadi, cobalah diterapkan kepada pola berpikir yang ini. Yang mana? Coba, jika Allah di langit, maka konsekuensinya apa? Atas perkataan kamu, maka langit ini akan lebih besar daripada Allah. Itu konsekuensinya. Kemudian konsekuensi kedua, ada jarak di antara kita dengan Allah. Berarti Allah terbatas. Jika Allah terbatas, itu mustahil, karena Allah itu bukan jisim, bukan materi, bukan 3 dimensi, begitu. Bukan sesuatu yang dia itu material, ya. Kalau Allah itu sesuatu yang material, kemudian kenapa Allah tidak terlihat? Jawaban Salafi, jawaban si Zulkarnain ini dan pengikutnya, ini akan mengatakan karena Allah terlalu jauh, begitu. Lama tak masa matahari itu kelihatan, ya. Padahal jauh juga, begitu. Jadi Allah itu kurang besar untuk terlihat. Nah, ini konsekuensi-konsekuensi berpikir yang rancu. Cuman jelas si Salafi ini apa ya? Jadi pola pikir yang ajeg di dalam akidah itu hanya dimiliki oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Selain Asy'ariyah Maturidiyah tidak memiliki pola pikir yang ajeg di dalam tauhid. Makanya mereka akan menolak lawazim dari akidah mereka yang sesat ini dengan bermacam-macam dalil yang padahal madlulnya bukan ke sana. Ya. Nah, ini juga harus difaham nih. Jadi dalil itu dia ada madlulnya. Nah, tidak semua perkara yang dianggap dalil itu menunjukkan kepada yang disangka bahwa itu dalil. Jadi supaya cepat saja begini. Ada ayat-ayat yang dinukil di dalam Al-Quran oleh Zulkarnain M. Sanusi ini. Di antaranya misalkan adalah Suratul Mulk, Surah Al-Mulk ayat ke-16. Yang mana bunyinya itu A'amintum man fis sama. Nah, ayat ini jika dia diterjemahkan itu akan berbunyi kurang lebih seperti ini. Apakah kalian merasa aman kepada dia yang berada di langit? Nah, itu terjemahannya begitu ya. Atau terjemahan yang dipaksakan oleh Salafi. Jadi a'amintum man fis sama. Apakah kalian itu merasa aman kepada dia yang berada di langit? Maka jelas katanya itu Allah di langit, berlandaskan surah Al-Mulk ayat ke-16 ini. Nah, sebetulnya yang dikatakan Zulkarnain ini tidak menunjukkan adanya Allah di langit, tapi menunjukkan kebodohan dia terhadap uslub Arabiyah. Ya. Jadi bahasa Arab itu tidak bisa diambil terjemahannya satu-satu. A'amintum, apakah kalian merasa aman, man fis sama, kepada dia yang berada di langit, berarti Allah di langit. Nggak bisa seperti itu. Karena kita harus ingat bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki nilai i'jaz, disebut mukjizat nanti.
Dalam hal apa i'jaznya itu? Di dalam hal kesusastraannya, di dalam balaghahnya. Jadi kebalighan dan kefasihan Al-Quran itu dia sampai kepada haddul i'jaz, menjadikan orang-orang Arab zaman dahulu itu terpaku dan terpana, sehingga mereka mengatakan ini bukanlah perkataan manusia. Manusia tidak akan ada yang bisa menyusun susunan perkataan seperti ini. Seperti apa? Seperti Al-Quran begitu. Karena susunan bahasanya yang kompleks, tapi tidak ada tanafur di dalam lafaz, tidak ada pula tanafur di dalam kalimat, di dalam jumlah begitu. Nah ini harus belajar balaghah ya supaya faham. Ala kulli halin, memahami Al-Quran itu tidak bisa sesederhana itu. Aamintum man fis sama, apakah kamu merasa aman kepada dia yang berada di langit? Jadi karena itu adalah susunan terjemahannya, sehingga disebutkanlah Allah di langit. Ini istidlal yang nggak nyambung begitu ya. Dan yang lebih parahnya lagi, si Zulkarnain As-Salafi ini, atau saya sebut dengan As-Salafi, Al-Wahabi, ini dia menisbahkan bahwa ini adalah pemahamannya salafus soleh begitu, pemahamannya para ulama. Ini saya akan buktikan ya. Di depan saya ini ada 3 tafsir yang berbeda, dari 3 kurun yang berbeda, dari 3 madhab yang berbeda begitu, supaya jelas bahwa tidak ada satu orang ulama pun yang mentakwil atau memahami ayat itu dengan makna bahwa Allah ada di langit begitu. Saya kasih mukadimahnya dulu ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu, kalau kita belajar ilmu ma'ani, ada yang namanya al-hadfu. Ya, al-hadfu wa tadhkir atau wa dzikru. Jadi ada posisi, ya ada keadaan, ada hal, atau disebutnya nanti muqtadal hal, yang memastikan kalimat itu dia diibaratkan sejelas mungkin. Jadi mahalluhu at-tadhkir atau mahalluhu adzikru. Tempat di dalam hal itu adalah menyebutkan semua ibarat yang ingin diungkapkan. Cuma nanti ada juga yang disebut dengan al-hadfu. Al-hadfu itu tidak semua musnad dan musnad ilaihnya, atau di dalam bahasa nahwunya itu mubtada dan khobarnya, atau di dalam hukumnya itu hukum dan mahkum alaihnya disebutkan semua. Tapi ada sebagian yang dihadzaf dengan maksud apa? Banyak maksudnya itu. Di antaranya untuk mengeluarkan dzauq. Nah, di dalam aamintum man fis sama, di sini ada hadzaf ya. Jadi pengertiannya seperti ini nanti, menerjemahkan secara umumnya. Apakah kalian merasa aman kepada Allah yang mana Allah itu mengeluarkan atau mampu mengeluarkan siksanya dari arah langit begitu. Jadi tidak menunjukkan Allah di langit, tapi menunjukkan bahwa Allah itu mampu mengeluarkan azabnya kapanpun. Karena kamu, hai manusia, tidak bisa pergi dari langitku. Kira-kira seperti itu. Itu secara globalnya ya, supaya kita punya gambaran. Ini akan saya buktikan dari tafsir yang paling mudah dulu ya. Ini tafsir Ibnu Katsir, atau jangan Ibnu Katsir dulu. Ini tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu maklum madhab fikihnya beliau itu madhab Hambali ya. Nanti ada kisah menarik itu. Coba di dalam surah Al-Mulk ayat ke-16 diucapkan oleh beliau itu, aamintum adzaba man fis sama, ai man adzabuhu an-nazilu min janibis samai ala man lam yashkur ni'ma'ahu al-mutawaliyata wa ala'ahu al-mutanaliyah. Begitu. Jadi tafsirnya bagaimana? Apakah kalian merasa beriman dari azab? Jadi ada yang mahdzuf. Apa yang mahdzufnya? Maf'ul bih. Atau dalam hal ini mudhof. Jadi yang disebutkannya adalah mudhof ilaihnya, man fis sama. Jadi adzaba man fis sama. Apakah kalian merasa beriman kepada dia, atau bukan merasa beriman, merasa aman? Apakah kalian merasa aman dari siksa man fis sama, ay man adzabahun nazil min janibi sama, dari zat ya yang mana siksanya itu turun dari arah langit begitu. Bukan Allahnya yang di langit, tapi menyebutkan siksanya Allah itu bisa turun kapan saja dari arah langit.
Kenapa arah langit ini disebutkan? Karena kita tidak bisa lari dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dalam pengertian nanti istifhamnya juga inkari. Janganlah kalian itu merasa aman dari Allah yang mampu mengeluarkan azab dari arah manapun, begitu. Itu maksudnya nanti ya. Nah, ini tafsir siapa? Syabul Qadir Al-Jilani. Kemudian tafsirnya Ibnu Katsir ya. Saya keluarkan tafsir Ibnu Katsir ini karena Ibnu Katsir itu kan dipakai sekali oleh Salafi Wahabi itu ya, karena beliau itu salah satu muridnya Ibnu Taimiyah. Nggak ada bahasa sama sekali bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu ada di langit, tidak menunjukkan sama sekali. Coba lihat bahasanya di sini. Wa hadhihi aidan min lutfihi wa rahmatihi bi khalqihi annahu qadirun ala ta'dzibihim bisababi kufri ba'dihim bih. Dan ayat ini juga bagian dari lemah lembutnya Allah dan rahmatnya Allah kepada makhluknya. Bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa untuk menyiksa, untuk menurunkan azab kepada hambanya karena sebab kekafiran sebagian hambanya kepada Allah, wa ibadatihim ma'ahu ghairahu, dan karena sebab mereka itu menyembah, memusyrikkan Allah dengan selainnya, begitu. Nah, ini tidak ada. Coba baca nanti sampai akhir lah ya. Ini videonya biar nggak lama. Coba baca sampai akhir. Tidak ada bahasa bahwa ayat ini menunjukkan Allah ada di langit. Kemudian ini ada tafsir yang paling salaf ini. Ini tafsir tertua yang saya punya di sini. Tafsir judulnya Ta'wilat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tafsirnya Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi ya, yang masyhur dengan madhab Maturidiyah. Ini beliau kalau tidak salah madhab fikihnya itu Hanafi. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir itu beliau ada yang mengatakan Syafi'i madhabnya itu ya, ada yang mengatakan Hambali. Kemudian Syabul Qadir tadi Hambali. Ini Hanafi ya, madhab fikihnya. Coba dikatakan di sini. Aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Hadhil ayah fi mawdi'il muhajah ala munkiril ba'thi. Fa ka'annahu yaqulu wallahu a'lam idza ankartumul ba'tha wa qad araftumul farqa bainal adu wal wali wa bainal muti wal asi fa kaifa amintum adzabah fid dunya ay yanzila bikum min fawqi ru'usikum aw min tahti arjulikum. Jadi singkatnya bahwa ayat ini adalah untuk memberikan hujjah kepada orang-orang kafir. Apakah mereka itu merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala yang mampu menurunkan azabnya kapan saja, baik dari arah langit atau dari arah bumi, begitu. Ini perkataannya siapa? Al-Imam Al-Maturidi. Jadi ala kulli halin ya, si Zulkarnain ini sebagaimana kebiasaannya orang-orang Salafi, mereka itu tidak memahami uslub Arabiyah dengan baik, dengan benar. Sudah mereka itu tidak memahami uslub Arabiyah dengan baik dan benar karena memang belajarnya juga lama, begitu ya. Ini mereka itu tidak memiliki etos belajar yang tinggi. Ya, akhirnya ilmu-ilmu dasar, jangankan untuk membuka Al-Quran, membuka hadis. Coba Salafi itu disuruh membaca syair jahiliyah saja, saya yakin mereka itu nggak bakalan bisa. Atau suruh baca Nazom Jauhar Tauhid itu, gak usah pakai syakal, mereka itu gak bakalan bisa. Apalagi sampai menjelaskannya, apalagi sampai memahaminya, apalagi sampai mendalaminya, begitu. Sedangkan untuk merod atau untuk membantah suatu madhab itu kita harus mendalami dulu. Nah, ala kulli halin, si Salafi Wahabi ini yang mereka terkenal dengan dakwah sunnah manhaj salaf, ini adalah manhaj yang awut-awutan, yang bengkok dan tidak memiliki usul yang benar. Ya, sudah mereka itu mengatakan sesuatu yang salah, kemudian menisbatkan atau menisbahkan kepada orang-orang secara membabi buta, begitu. Jadi perkataan yang tadi, oh ini dari salaf, tapi mereka juga nggak buka kitabnya. Mana kitabnya dari salaf itu? Nggak ada juga. Mana yang mengatakan bahwa Allah itu mustaqirun fis sama, begitu ya, menetap di langit secara sorohatan, secara jelas dari ulama-ulama terdahulu? Nggak bakalan ada, begitu. Ini paling mentok-mentoknya ke
buku-bukunya Utsaimin, ke buku-bukunya siapa itu Bin Baz begitu. Coba tanya sanad mereka sampai jauh. Ini yang saya punya paling tua ini, Takwilat Ahlussunnah wal Jamaah tahun 333 Hijriah. Coba nisbahkan akidah mereka itu kepada yang lebih tua daripada ini, ada atau enggak? Sehingga mereka itu sah menyebut salaf ya. Nah itu. Jadi ini sebetulnya masih banyak yang mau saya bahas tentang si Zulkarnain ini. Insya Allah lah ya, kapan-kapan supaya videonya tidak terlalu panjang begitu. Ala kulli halin, hati-hatilah kepada manhaj salaf. Memang perkataan mereka itu mudah difahami karena salah. Ya, karena salah. Oh, ini mudah dipahami. Sebetulnya tatkala kamu itu memahami perkataan si Salafi Wahabi, itu bukan kamu mendapat pencerahan, karena kamu punya teman yang sama-sama bodohnya begitu, yang sama-sama nggak pahamnya tentang agama. Makanya belajarlah yang baik, belajarlah yang benar, pelajari uslub Arabiyah dengan baik. Cuman ya waktunya memang lama begitu, supaya tidak dibodohi, supaya tidak ditipu oleh orang-orang macam Zulkarnain ini. Nah, insya Allah di lain kesempatan akan kita bahas lebih jauh lagi. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.